Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Video kursi pertama di tahun 2023 dan datang dari brand kursi baru juga ya. Ini Hieno namanya. Gue tahu dari iklan Instagram. Jadi nggak sengaja aja lihat, dan first impression gue tuh kayak, wih cakep juga nih kursi. Dia punya model ya gue suka, terus colorway-nya gue suka. Jadi gue coba reach out mereka, dan mereka kirim gue satu kursi untuk dicobain gitu. Ya, dan ternyata sangat menarik pas gue cobain. Ini kursi yang ukuran itu compact dibanding dengan beberapa kursi kerja yang pernah gue coba sebelumnya, dan dia punya mekanik yang lengkap juga. Jadi akan kita bahas lebih detail di video ini. So, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini dia ergonomic office chair dari Hieno, namanya Philo. Untuk rakit kursi ini sebetulnya gampang-gampang susah ya, karena kalau kita lihat di sini dia punya jok itu udah langsung nyatu dengan mekaniknya. Jadi kita nggak perlu pasang-pasang lagi, dan part susahnya itu ada di bagian armrest sih menurut gua, karena ini fitur baru yang belum pernah gue coba juga di kursi-kursi sebelumnya. Nanti fitur armrest ini memungkinkan untuk kita bisa adjust ke lebarannya dia. Jadi ini sangat-sangat nice menurut gua. Jadi di armrest ini ada beberapa part yang harus dipasang, ada kayak tuas plastik ini, ada baut kode F, dan ada satu part besi untuk housing bautnya dia gitu. Semua ini disatuin ke bagian armrest dan dibaut ke joknya dia, dan cara pasang ini harus berdiri gitu tuas plastiknya, karena kalau kita tidurin ini akan susah. Setelah kita kencengin tuasnya, ini baru bisa berfungsi untuk kita bisa atur kelebaran dari armrestnya si Hieno Philo ini. Untuk rakit footbase-nya dia dengan roda ini sangat-sangat gampang, mulus masukin rodanya, gue suka. Dan gue suka sama material kakinya, dia besi dan sangat-sangat solid ya, kita bisa lihat besinya. Nggak ada terlihat adanya las-lasan gitu, which is ini sangat bagus. Dan bawahnya juga dikasih tulang di besi-besinya gitu, jadi gue yakin ini sangat-sangat kuat. Untuk rodanya dia pakai material campuran karet gitu, fungsinya bikin silent tapi nggak bikin rodanya itu jadi keset, jadi tetap smooth untuk dia bergerak itu, nice. Next kita pasang untuk sandaran kursinya, tapi sebetulnya kalau lihat dari manual sih sandaran kursi itu dipasang di awal, tapi gua nggak demen karena nanti akan susah untuk dibalik-balik kursinya gitu ya. Jadi sandaran kursi itu selalu gue pasang di akhir-akhir sih. Dan pas kita pasang sandaran itu ada part tambahan dari bahan plastik gitu warna hitam. Ini fungsinya untuk cover bagian join sandarannya biar dalam-dalamnya itu nggak kelihatan. Sandarannya ini udah kepasang dan kita itu nggak perlu pasang dia punya headrest lagi, karena headrest dia tuh udah integrated sama sandarannya dia ya. Jadi dia punya frame itu nyatu. Step terakhir tentu tinggal assemble aja bagian atas dengan bagian bawah dari kursinya. Kursi ini datang tepat banget ketika gua punya meja baru yang lebarnya itu lebih lebar dari sebelumnya, lebar ke sininya ya, 70 cm. Keluhan gua itu sama Nino suka nabrak-nabrak. Nah, harapannya pakai kursi ini tuh jadi nggak nabrak lagi karena emang lebih kecil. Jadi ya ruangannya tuh nggak kelihatan lebih penuh lah. Kita akan coba bahas detail setiap part dari kursi ini, mulai dari headrestnya dulu. Untuk headrest dia punya material luar itu dilapisin pakai PU leather atau kulit sintetis yang punya feel cukup premium, soft, dan foamnya itu empuk ya, jadi ini enak. Biasanya kan gue pakai headrest yang model mesh gitu ya, jadi ini adalah sesuatu yang baru sih untuk gue. Rangka headrest ini nyatu sama rangka senderan, dan gua awalnya nyangka kalau headrest itu nggak bisa di-adjust naik turun, tapi ternyata bisa, which is good, tapi dia tuh jadi nggak bisa diatur tiltnya. Gue emang cenderung suka kerja dengan posisi yang agak nyantai kayak gini, dan paling nggak tuh kepala gua harus nyender gitu. Dan senderan kepala Philo ini tuh udah bisa support bagian kepala gua yang sejajar dengan kuping, dan emang cukup nyaman, walaupun gue pribadi lebih suka kalau kepala gua tuh disupport sampai bagian bawahnya juga. Sebetulnya sih gue bisa dapetin support untuk kepala gua di bagian yang belakang agak ke bawah ini pakai kursi ini, tapi dengan catatan gue tuh harus bener-bener duduknya tegak banget terus mundur, dan set headrestnya itu di paling bawah, dimana ya hal itu jarang gue lakuin ya. Biasanya gue duduk itu emang agak kurang nggak bener sih duduk di kursi. Tapi ini emang tergantung banget sama kondisi kalian ya, dari tinggi badan, postur kalian tuh gimana. Karena si Nino yang tinggi 180 cm aja, dia bilang ini headrest nyaman banget gitu buat dia, karena bisa nge-support dia punya kepala gitu deh. Gue sih bisa bilang ini headrest yang cukup bagus, dan gue suka karena dia model foam gitu, jadi empuk kepala gue, bukan yang mesh. Jadi ini adalah sesuatu yang baru sih. Tapi ya ada beberapa catatan yang mungkin ini nggak bisa untuk di semua orang gitu. Next, untuk sandarannya di sini dia pakai model yang mesh gitu, dan gue suka karena punya feel yang halus banget ketika kena kulit.
Jadi klaimnya mereka itu mesh ini tuh pakai dua bahan polyester dan nilon, dan kalau diperhatiin emang kayak ada dua bahan yang beda ya. Ada yang horizontal ini lebih halus, gua rasain dia pakai nilon, sementara ada yang kotak-kotak di tengahnya ini lebih kaku, lebih kasar gitu, gua rasa ini pakai polyester. Jadi tujuannya itu ya nilonnya bikin halus dan polyester itu bikin si meshnya itu jadi lebih kuat gitu sih. Gue ada sedikit bandingin sama mesh punya Oxyhome FK3 dan FK9. Memang si Vilo ini kelihatan beda dengan feel halus yang dikasih dari senderan ini. Oxyhome pakai satu material aja, kalau gue rasa nggak ada variasi lainnya. Jadi dia tuh nggak sehalus Vilo. Tapi si Oxyhome ini dia punya klaim durable terhadap api, sementara Vilo itu nggak ada klaim tersebut. Untuk tension dari dia punya mesh ini lumayan stiff, beda dengan beberapa kursi yang udah pernah gue cobain sebelumnya. Untuk preferensi gue sih ini lumayan nice lah ya, tapi untuk beberapa orang kayak Nino dia lebih suka yang mantul-mantul gitu sih. Masih part dari sandaran di kursi ini ada lumbar support yang mirip dengan FK3, plastik lebar dan lentur yang bisa di-adjust naik turun. Komen gue soal ini tuh sama kayak di FK3, kayak nggak terlalu berasa gitu sih lumbar supportnya, beda dengan di FK9 yang punya lumbar support itu solid dan bener-bener berasa banget. Next, untuk sofa atau joknya, satu hal yang langsung gue notice adalah dia punya cuttingan depan itu agak ngelandai ke bawah. Dan ini bagus kalau misalnya kalian sering ngeluhin ada sakit di bagian belakang lutut kalian gitu ya pas ditekukan, karena kalian itu pakai kursi yang standar aja, yang joknya itu lurus, dan kalian juga duduknya nggak bener. Jadi misalnya kalian itu biasanya ngalamin hal yang sakit di belakang itu karena kalian duduknya terlalu tinggi, mejanya kalian tinggi, jadi kalian harus lebih tinggi lagi kursinya. Jadi kaki kalian itu ngegantung dan tumpuan itu jadi ada di bawah atau di belakang lutut kalian. Gue saranin kalau misalnya kalian itu kakinya harus ngegantung, ya pakai aja footrest lagi di bawahnya untuk pijakan. Jadi tumpuannya itu nggak di belakang lutut kalian gitu. Dan satu hal menarik lagi di Vilo ini, dia juga punya fitur jok yang bisa maju mundur, dan ini juga penting untuk kalian yang ngerasa suka pegel juga di bagian belakang lututnya, karena ketika kalian duduk itu lututnya terlalu maju atau terlalu mundur sehingga lekukannya itu nyentuh sofa, itu akan nyebabin cepat pegel juga. Nah, dengan adanya adjuster dia punya jok, itu juga bisa ngebantu kalian untuk adjust gimana duduk yang paling enak. Dan terakhir, untuk joknya dia ini pakai material foam, dan gue nggak tahu ini dia punya lapisan luar itu apa, tapi gue suka ini nggak kasar dan ini durable sih gue ngerasanya. Dan klaim dari orang Hieno-nya sih dia pakai foamnya itu udah 2 tahun katanya, dan ini fine-fine aja. Berarti dia udah riset ini lumayan lama harusnya. Selanjutnya adalah mekanisme si kursi ini. Satu udah gue mention tadi, bisa maju mundur joknya, dan menarik mekanisme ini tuh dia adopsi dari Donati, itu brand kursi Itali yang harusnya tuh dia punya kualitas udah bagus banget. Makanya sih emang di sini gue ngerasa mekanisme si Vilo ini punya quality yang sangat-sangat nice. Kita bisa lihat ada 3 tuas di kursi ini. Yang pertama itu ada di sisi kanan bagian depan, ini untuk maju mundurin dia punya jok tadi ya. Dan ada yang warna hitam juga ini di sisi kanan, gunanya itu bisa atur hidrolik naik turun. Dan kalau misalnya kita puter tuasnya ke arah jarum jam, itu untuk atur level tension recliningnya. Ada 5 level, semakin putar searah jarum jam akan semakin stiff ya. Ini yang gue suka karena biasanya itu tension adjuster kita harus putar-putar di bawah jok. Kalau ini lebih simple. Tuas yang di sebelah kiri ini fungsinya untuk reclining. Jadi kalau by default itu dia recliningnya ke lock. Tapi kalau kita mau buka bisa kita putar ke bagian belakang. Ini unlock, jadi kita bisa main-mainin dia punya reclining gitu ya. Dan sementara kalau misalnya kita pengen atur dia punya reclining secara sementara gitu, kita bisa tarik keluar dan kita atur gimana posisi yang kita mau baru dilepas. Next, untuk armrest dia punya pengaturan yang lengkap. Ini 4D, jadi bisa naik turun. Ini smooth banget naik turunnya. Terus bisa depan belakang juga, bisa kanan kiri, dan bisa diatur kelebarannya tadi. Kita buka penguncinya di bawah, terus kita bisa lebarin. Yes, jadi gue suka sama pengaturannya mereka, itu benar-benar ergonomis banget. Bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita, karena gue tuh suka duduknya aneh-aneh ya. Gue tuh biasa kerja dengan 2 mode, kadang tegak kayak gini, tegak semuanya, jadi semuanya itu gue kencengin. Kadang juga kalau lagi pengen santai, ya gue duduknya agak males gitu. Dan pengaturan armrest itu sangat-sangat ngebantu banget sih menurut gue. Dan armrestnya dia itu juga udah punya surface yang empuk ya materialnya, jadi ini nggak bikin sakit kita punya sikut kalau naruh lama-lama.
Kursi ini ada garansi 2 tahun untuk roda dan hidrolik dan 1 tahun itu untuk mekanik. Dan harga kursi ini ada di 3,5 juta, jadi ini kursi termahal yang pernah gua cobain ya. Tapi memang dengan harga yang dikasih, punya kualitas yang ditawarin itu bener-bener enak banget. Gue suka dia punya kualitas itu bener-bener mantep ya. Rangkanya besi dan solid, gue suka. Dan dia punya desain itu cakep, dan semua mekanik itu bener-bener mulus banget, karena ya sesuai mungkin dengan klaim mereka yang dari Donati Italia itu sangat-sangat berguna di kursi ini. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.